Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya langsung aja rapat pengurus pembangunan Polres Pemalang cabang Mimpi Kebo untuk hari Minggu 14 Maret 2021 bertempat di aula saya buka. Yang saya hormati Pak Nasir beserta teman-teman dari Polres Mimpi Kebo yang telah sangat membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan Polres ini. Yang saya hormati teman-teman pengurus dari Kebo yang hal ini diwakili oleh Divisi Humas dan Pak Kampung Divisi Pembangunan ya, dan Pak Kampung beserta teman-teman dari kota dan Pak Sekretaris Mas Andi. Saya mewakili pembina Pak Ustadz Kadir dan saya sendiri selaku ketua. Ini rapat pertama kali ya dari rapat terakhir kita kemarin dalam rangka pembangunan. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman divisi, baik divisi pembangunan, divisi usaha dana dan seterusnya. Saya mohon nanti dalam wacana kita, pembicaraan kita, membicarakan permasalahan pembangunan ini, keluh kesahnya disampaikan supaya kita nanti bisa bersama tentang hal-hal yang dibicarakan. Yang saya garis bawahi di sini masalah usaha dana. Kita tahu bahwa giat kita dalam rangka pengumpulan dana itu pasti banyak permasalahan. Karena malah nanti divisi usaha dana Pak Herdi dan teman-teman bisa membahasnya, dan juga mungkin di kampung sini Jagabok, distrik Jagabok, dalam rangka pengumpulan dana itu kalau sudah ada atau ada kendalanya mohon dibahas. Saya selaku ketua, kita kemarin di kota juga hampir tiap bulan itu, satu bulan ada 3-4 kali pasti kita bahas masalah pondok pesantren. Kendala kita memang di keuangan, tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu kita sudah bisa mendapatkan dana dimaksud. Kendala-kendala lain, situasi lain ya yang disampaikan sederhana sekarang situasi COVID, namun itu bukan kendala ya. Saya harap teman-teman itu bisa membahasnya. Saya pikir sambutan saya selalu ketua itu yang bisa saya sampaikan. Lebih pentingnya nanti kita bahas bersama dalam divisi tentang giat divisi masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Andi selaku sekretaris untuk memimpin acara ini agar berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah membuka rapat kita kali ini. Mau cek masuk suara. Jadi ada. Cek. Masih mau buka ya. Iya, terima kasih. Kita direncanakan di grup WA itu pertemuan kali ini adalah kita merekap kembali, kita merekap karena kita harus sedikit flashback. Ini berawal dari bulan Juli 2020. Sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan lagi ini ulang tahun pembangunan pondok pesantren ini ulang tahun. Tapi kita belum ada satu rekapan yang menunjukkan progres kita sampai di mana. Nah, harapannya rapat kali ini kita mencoba memulai hal-hal yang sudah kita susun itu sampai di mana dan apa-apa yang akan kita rencanakan ke depan. Nah, dalam hal ini saya coba membuka sedikit hal-hal yang lalu. Jadi kalau kita
sedikit melihat ke belakang. Kita mulai dari bulan Juli 2020, di mana ini adalah cerita-cerita awal yang tidak dipikirkan akan seperti ini pada akhirnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah mimpi besar yang coba kita bangun bersama. Walaupun awalnya juga tidak semua merasa bahwa ini bisa tercapai. Ya, jadi dari ide awal, ini kalau kita lihat, ini dari gambarnya saja, Pondok Al-Natsir ya, ini ide awal sudah bisa kebayang ya, ini idenya siapa pertama kali ini, ide konyol dari mana kan? Jadi bisa dibilang awalnya kita hanya mau membuat musola sederhana dengan ruang asrama, dengan ruang kelas yang sederhana, dengan fasilitas yang kita coba masukkan di dalam situ. Jadi ada sebuah tempat di mana di situ ada tempat anak-anak belajar, tapi juga ada fasilitas yang bisa menyiapkan memfasilitasi mereka belajar. Di sini ada kandang, ada kebun. Ini awalnya seperti itu. Nah, setelah ini dikomunikasikan dengan pihak Al-Munawwarah, dalam hal ini Ustadz Abdul Qadir, ternyata mimpi yang tadinya kita anggap besar ternyata kurang besar. Tadinya cuma musola, diperbesar lagi dengan dibangunkan saja masjid supaya kapasitas lebih besar, supaya daya tampungnya lebih besar dan mimpinya lebih besar. Jadi kalau kita bisa sedikit melihat, awalnya itu tidak video animasi tentang bagaimana desain dari sebuah lewatkan saja. Intinya di sini iya, mic-nya sudah bagus, powerpoint-nya masalah. Ya, jadi dari secara singkat, ide membangun pondok tadi dari yang kecil, ternyata di bulan Agustus 2020 dikomunikasikan dengan pihak Ustadz Abdul Qadir, Ustadz Al-Munawwarah, jadi semakin besar bahwa di situ ada pondok dengan jumlah siswa yang bisa mencapai ratusan siswa dan segala macam fasilitas yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Itu mimpi pada bulan Agustus 2020. Dan masih pada Agustus 2020 juga, ini pada tanggal 7 Agustus 2020, hasil inisiasi Posrabil Jagat bersama warga sekitar pembangunan, dalam hal ini warga Kampung Nimi dan kampung-kampung sekitarnya, sudah melakukan kerja bakti awal. Karena lahan yang 2 hektar itu sudah dilepaskan oleh kampung dan menjadi hak kelola diwakafkan kepada pihak Pondok Al-Munawwarah. Dan di situ juga warga merasa bahwa ini bayangan kegiatan kerja baktinya pada tanggal 7 Agustus 2020 setahun yang lalu. Jadi semua hasil swadaya masyarakat ini berkumpul di sini ya. Ini masih seperti ini lahannya. Ini pada bulan Agustus 2020. Kemudian tidak berhenti di situ, kita juga coba mendengar respon dari warga seperti apa harapannya kalau misalnya ada pembangunan pondok di wilayah ini.
Yang adan-adan di masjid musola ya itu saja kita orang tua. Anak-anak lebih banyak. Juga kalau kita pegang HP. Karena pembangunan pondok pesantren ini semoga bisa membangun masyarakat yang agamis. Ya memang saat ini kita harus butuh barang itu. Makanya terus. Kalau memang ada pondok terdekat di sini, kenapa tidak? Itu seumur hidup Islam. Kalau masjid akan merubah akhlak anak-anak. Insya Allah masyarakat mendukung semua. Karena masyarakat ini perlu pembimbing yang lebih dalam. Saya juga mendukung. Mudah-mudahan saja saya mau berdoa dan saya minta dukungan tokoh-tokoh kami yang di musola untuk beristighosah untuk memajukan itu supaya Tuhan segera memberi petunjuk untuk kita berjalan di akhirlah pembangunan itu. Itu Agustus 2020 tahun yang lalu, dan direspon juga oleh Pak Ustadz Abdul Qadir. Setelah melihat respon kegiatan keluarga tadi dari pihak kaum orang merasa bahwa ini akan sangat antusias ya. Jadi Pak Ustadz secara spontan saat itu mengatakan bahwa sesegera mungkin harus coba kita upayakan untuk proses pembangunannya lebih jauh. Itu di bulan Agustus 2020. Dan di bulan Agustus itu juga jatuh tepat tanggal 1 Muharram, tepatnya tanggal 20. Dan di tanggal 16 Agustus ini inisiatif lagi ya dari Pos Ramil mengumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari distrik Jagabog, beberapa tokoh di distrik Jagabog ini untuk membahas apakah tanggal 1 Muharram ini bisa kita laksanakan bersamaan dengan peletakan simbolik peletakan batu pertama kegiatan pembangunan pondok pesantren. Dan ini rapatnya dilakukan di Pos Ramil. Dan pada 1 Muharram 1442 Hijriah secara simbolik dimulailah rangkaian proses pembangunan pondok pesantren ini. Ya di situ dihadiri mungkin yang sudah Bapak Ibu tahu, yang hadir juga ratusan orang. Itu juga kalau tidak dibatasi dengan oleh panitia mungkin banyak sekali ya, membludak ya orang-orangnya ya. Tapi karena protokol COVID, jadi aparat kampung dan distrik juga menyepakati untuk membatasi dengan sangat minim peserta yang boleh datang. Tapi dibatasi pun sudah sangat segitu banyak. Itu pada 20 Agustus 2020. Kemudian setelah acara 1 Muharram itu peletakan batu pertama secara simbolik itu pada bulan berikutnya di tanggal 13 September 2020 dibentuk panitia pelaksana harian di lokasi di Ponpes Al Munawwarah Penangaran. Dan di situ diangkatlah Bapak Kemal Idusmai sebagai ketua harian, sebagai sekretaris saya, kemudian bendahara, dan juga ada divisi-divisi lain yang kita bentuk di bawahnya untuk pelaksana harian dalam proses teknis pembangunan pondok pesantren ini. Dan bulan berikutnya masih di September 2020 asosiasi bersama Pos Ramil Jagabog kita mulai memotongkan posisi masjid. Jadi posisi masjidnya dari tanah yang 2 hektar itu, posisi masjid kita tentukan di mana, posisi kolamnya itu ada di mana, ini dipatok di bulan September 2020. Jadi ini ada pelatih dan mungkin buahnya langsung patok di lokasi. Itu September 2020. Kita beralih ke bulan Oktober 2020, kita mendapatkan bantuan alat berat untuk penggalian kolam tampungan air yang tadinya kita sudah patok posisinya, posisi masjid di mana, posisi kolam di mana. Di bulan Oktober 2020 kita mendapatkan bantuan, walaupun ini masih sangat minim ya, belum selesai kolamnya karena keterbatasan ya saat itu kan bantuan ya, sumbangan alat berat, jadi kita tidak bisa memastikan harapnya harus bekerja sampai selesai. Tapi biar bagaimanapun juga sudah terima kasih. Masih di Oktober 2020 kita dapat sumbangan batu bata. Ini dari warga Jagabog 12 ya, kurang lebih 10.000 biji tahun 2020 di bulan Oktober. Kemudian di bulan November
itu kolaborasi lagi antara para pengusaha truk di distrik Jagiruk ini bersama Pos Ramil. Itu ada 8 truk ini menyumbang pasir pantai. Jadi para pengusaha ini entah dananya dari mana, nanti mungkin dari Pos Ramil bisa menceritakan. Setahu kita di panitia itu belum ada penggunaan dana kas yang di bendahara. Jadi 8 pengusaha ini bersama-sama dengan anggota Pos Ramil, ya mereka menggali secara manual ya. Karena dari yang didapatkan informasi bahwa kalau kita hanya membeli jadi pasir di sini, di lokasi di sini, kurang lebih harganya sekitar berapa? 1,5 ya? 1,5 lah, kisarannya segitu. Tapi dari hasil kerja ini dengan harga 1,5 itu, mereka bisa mendapatkan 3 truk ya. Kalau misalnya harga segitu, artinya sangat murah sekali. Ini sudah dilakukan pengambilan dengan 8 truk. Walaupun memang ada drama-drama juga kerusakan kendaraan, walaupun ya yang kami dengar mereka tidak menyuruhkan semangat pada pengusaha truk ini untuk mengulang lagi, walaupun akan diadakan lagi. Ya drama ya ini sampai kopi kepala Bapak Safanya. Ini luar biasa. Kita terima kasih ya sudah ada 8 red pasir yang kalau dirupiahkan itu nilainya tinggi sekali nilai rupiahnya. Dan di bulan Januari ini dikoordinir oleh ya di sini biar koleginya dari sini semua orang-orangnya ini Pak Kampung dan dari kepolisian, dari TNI juga bersama masyarakat bahu-membahu para tukang kayu mengumpulkan bahan pembangunan gudang. Itu di Januari 2021, kita sudah melewati tahun 2020. Dan dilanjutkan di bulan Februari 2021 gotong royong pembangunan gudang yang dimaksud tadi Pak. Jadi secara ini sudah terlihat dan terbukti warga masyarakat Jagiruk ini kalau namanya gotong royong itu tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan orang dan bekerja sama. Dan itu progres dari Juli 2020 sampai Februari 2021. Dan sekarang di bulan Maret 2021 kondisi terkininya kita bisa lihat gudang sudah berdiri dan kolam yang tadi kolam air bersih itu sudah terisi air hujan, walaupun ya belum maksimal lebar kolamnya yang seharusnya 10 meter, yang tergali itu baru sekitar separuhnya. Tapi sudah bisa kita lihat sudah terbentuklah posisi gudang ini. Nanti di belakangnya itu masih berada di belakang gudang ini. Ini di posisi bulan Maret 2021, bulan sekarang ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, ini yang mari kita susun bersama-sama dengan kita semua. Dengan sekali lagi, kenapa di sini tertulis target yang terukur? Kita butuh acuan angka dalam kisaran waktu. Kalau saya coba ambil rata-rata, mungkin 1 bulan atau 3 bulan ke depan, apa-apa yang akan kita kerjakan dalam target angka. Jadi contoh, mungkin kalau dari segi usaha dana, mungkin agak sulit untuk menentukan saya mendapatkan uang sekian rupiah. Tapi yang bisa kita target adalah berapa orang yang kita datangi, berapa pengusaha yang kita datangi. Itu yang bisa kita, karena jumlah yang dia berikan itu tidak bisa kita kendalikan, itu di luar kuasa kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah berapa jumlah yang bisa kita, berapa jumlah orang, berapa jumlah proposal yang coba kita sampaikan ke berapa jumlah orang. Itu bayangan saya, bayangan kita seperti itu. Dan sebelumnya sesi berikutnya adalah kita mencoba menggali rekapan rangkuman dari pihak divisi. Tapi sebelumnya, karena waktu saya masih ada 10-an menit, kita coba membuka dengan satu video yang harapannya ini bisa menjadi referensi atau inspirasi kita coba untuk melihat apa yang bisa
kita lakukan dengan tempatnya bikin apa? Ini wis alhamdulillah. Ini Mbak pada wanitakan ini. Saya bulan ini deh. Sekitar bulan November. Bulan November. Ini angsal pecat melih. Kalau menjadi ribuan sumbangan sukarela kangge pondok pesantren menawan. Hah? Itu mana? Banyak Mbak. Kita kerja dapat kacang terus. Injil mak itu. Sama kan? Agak tidak. Tapi seperti pot itu alhamdulillah. Hasil panitia. Membuka pintu. Terlalu rahasia sekali gitu. Tidak, itu tidak ditentukan. Soalnya kita sumbangan seadanya, seikhlasnya. Terus untuk kalau maling-maling berapa tuh? 300. Ibu tanda tangan di sini, Pak. Iya. Namanya itu nomor 4 namanya, jumlahnya 400.
sedikit sekira-kira seperti ikhlas. Enggak apa-apa, 10.000 semakin ikhlas. Numpang dia ora perlu akeh, yang penting sedikitnya ikhlas. Terus intinya iki Mas aku mrene minta lanjut sing jalur sumbangan kamu pondok pesantren menawa nek sampai yang perlu duwe rezeki nek urung ya apa ora saikhlasé duwene piro ya apa iya sudah pasang belum? Sudah. Gak apa-apa. Habis dia tugas rasa enggak apa-apa. Enggak nggih, enggak apa-apa saya makan. Jenengan jenenge nunik mawon nggih. Kok wis dhewean sudah pareng marah ini. Hah? Apa? Niki kula diparingi tugas sebagai pondok pesantren. Krisis. Negara paling dibantu menteri. Kalau panas kita nggak cukup. Harap 20.000, 30.000. Bukan sekarang saya kayaknya kalau nggak setiap bulan ya 12. Memang yang lalu pas saya kesini nggak ada. Kosong. Aduh, yang bertanya nggak katanya. Iya, ada lagi. Lagi krisis. Lagi kerja sudah berapa bulan? Ini mau belanja dulu. Apa udah? Makasih banyak ya Bu, mudah-mudahan Ibu dapat rezeki yang lebih banyak lagi dari ini. Jangan kapok-kapok, besok saya datang lagi. Bisa, cuman dia itu ada tulisannya enggak.
Laswati dari Kampung Beda Asri. Yang saya perlu laksanakan adalah saya mendapat tugas dari pembangunan pondok pesantren Nawarok untuk meminta sumbangan kepada masyarakat. Alhamdulillah masyarakat antusias sekali untuk menyumbangkan rezekinya dengan ikhlas tanpa ada masalah. Respon masyarakat itu gimana? Yang tadi sempat bilang kalau bisa sebulan sekali itu gimana? Ya, itu sangat bagus sekali. Malah mereka menginginkan itu saya datang itu seminggu 1 bulan sekali supaya mereka bisa menyisihkan rezekinya sedikit-sedikit untuk pembangunan pondok pesantren Nawarok. Nggak ada yang keberatan ya? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Dengan itu. Saya rasa untuk wilayah Jagabob itu rata-rata seperti itu Pak. Insya Allah. Kalau untuk kebaikan. Iya, tadi barusan kita lihat itu kegiatan salah satu divisi Humas di bawah komando Pak Ifrodin. Jadi kita lihat dia Ibu Laswati ini hanya ibu biasa yang kerjanya sebelum pas saya datang, Mas saya mau nyapu dulu sebelum keliling. Oh silahkan, memang itu kerjaannya. Nanti katanya nanti becek Mas kalau jalan ini ya, tadi di timur dia jalan-jalan becek, lewatin rumah-rumah ya ibu-ibu kampung biasa. Tapi yang saya ikuti itu 2 RT lah yang dia lewati. Terakhir saya nggak masukin di video itu dia untuk uang itu kurang lebih 1.600.000 dia dapatkan pada hari itu. Dan itu juga banyak warga yang tidak ketemu. Tadi ada anak nggak ketemu ibunya lagi pergi. Oh ya udah, nanti besok aja ibu balik lagi. Nah, kebetulan ini Bu Laswati ini kan ibu guru, jadi dan beliau cerita sendiri bahwa untuk hal seperti ini memang beliau yang pertama senang dulu melaksanakannya. Jadi bayangan kita hal yang sederhana ini mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Karena logikanya saya pakai logika sederhana saja. Kalau 2 RT 1 bulan 1,6, satu kampung berapa RT Pak? Artinya dikalkulasi jumlah RT, jumlah kampung dan jumlah dalam satu distrik. Sebenarnya dari internal sendiri saja itu terkumpul 1 tahun itu berdiri itu masjid dari segi dana yang dinikah. Tapi tentu saja kita harus memahami bahwa ini bukan pekerjaan milik warga distrik Jagabob saja, tapi juga milik banyak umat yang terlibat di sini. Dan di sesi ini juga dilanjutkan oleh sesi rangkuman dari tiap divisi dengan dimulainya dari divisi Ibu Laswati sebagai divisi Humas. Mohon Pak Ifrodin meneruskan Pak laporannya dari divisi Humas khususnya. Wahyu wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semoga pertemuan kita membawa berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak dan Pos Ramil dan Bapak-bapak semua yang hadir di sini, pengurus atau panitia pembangunan pondok pesantren Al-Munawwarah cabang Jagabob. Pada kesempatan sore ini saya selaku divisi Humas akan saya paparkan yang pertama Humas per kampung. Dari Kang Nosari adalah Bapak Suparno, dari Gurinda Jaya adalah Bapak Prawito, dari baru adalah Imam Masruci, dari Jagabob Raya adalah Bapak Mansur,
dari Wenda Asri adalah Ibu Laswati, dari Kartin adalah Bapak Nakpi, dari JG Box 10 dan JG Box 11 ini dirangkap oleh Bapak Nur Hadi, dan dari JG Box 12-13 Bapak Sutejo. Kalau nggak salah masih ada satu lagi yang 13 itu 12 kan 13 Pak siapa? Pak Slam, Pak Mamat. Terus yang tadi saya paparkan Bapak Suparno, Prawito, Imam Masruji, Pak Mansur, Ibu Laswati, Pak Nepi, dan Pak Nur Hadi, Sutejo, dan Pak Mamat. Ini semua yang sudah menerima proposal yang sudah saya kasihkan. Jadi masih ada beberapa lokasi yang belum menerima proposal dan juga surat tugasnya. Yang pertama adalah Ibu Siti Suciati dari Nalkin, terus Bapak Ahmad Hasan dari SP3, dan Bapak Rahman Hattori dari Angger Permedi. Jadi ada 3 lokasi yang belum menerima proposal dan surat tugasnya. Maka dari itu belum saya sampaikan karena memang tidak ada proposal itu. Dan sudah saya sampaikan kepada Pak dan Pos Ramil, mungkin belum ditindaklanjuti. Jadi dari paparan definisi humas yang sudah masuk informasi ke saya, yang pertama adalah dari Wenda Asri dari Ibu Laswati, itu pada tanggal 2 bulan 3 2001 dengan Pak Bagas datang ke rumah menyetorkan uang hasil kelilingnya sebanyak Rp3.625.000. Hasil kelilingnya satu putaran. Tanggal 2 bulan 3 datang ke rumah saya, artinya dengan menyetorkan uang sebanyak Rp3.625.000. Ini uangnya masih ada satu amplop. Terus hari Sabtu kemarin saya telepon dari Pak Nur Hadi, JG Box 10. Dia menginformasikan karena banyaknya kegiatan, masih nanti malam mau Isra Mi'raj, dia tidak bisa hadir. Cuma dia menitip pesan saja bahwa di JG Box 10 sudah terkumpul 1.750.000. 1.750.000 dengan 2 rit pasir kalau nggak salah. Iya, 2 rit pasir dan 1.750.000. Itu dari JG Box 10. Rencana insya Allah kalau selesai kegiatan di JG Box 10 selesai, dia akan masuk ke JG Box 11 ke Yemunain Jaya. Itu dari Pak Kiai. Terus yang selanjutnya Gurinda Jaya, walaupun belum setor tapi saya sudah menerima infonya sudah terkumpul Rp2.500.000. Jadi total dana yang sudah masuk ke saya tapi belum ada uangnya, baru bulan Selatan saja yang 3.625.000. Jadi total yang sudah masuk informasinya Rp7.875.000. Total informasi. Iya, total semua. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi belum disetor kecuali Wenda Asri. Baru informasinya saja. Untuk Kamnosari saya hubungi tidak bisa jaringan. Padahal dulu dari kemarin-kemarin sudah saya kirim juga undangan dari panitia, tapi tidak ada balasan. Dari Gurinda Jaya, Pak Prawito juga begitu, menitip saja. Dari Mimi Baru, Pak Imam belum ada kabar. Terus dari JG Box Raya, JG Box 8 juga belum ada kabar. Kartini Bapak Nepi, karena banyaknya kegiatan dan pungutan-pungutan, dia mengatakan setelah selesai nanti pungutan baru dia akan jalan, karena di sana akan mendatangkan ustadz atau yang akan mengisi masjid, begitu. Dan kegiatan kemarin Isra Mi'raj juga katanya dipungut semua warga, jadi makanya dia belum bisa bergerak untuk Kartini. Sedangkan Nalkin dan SP3 karena belum ada beserta Angger Permedi belum ada, itu belum bisa berjalan atau keliling. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
untuk definisi humas prospek selanjutnya sebelum bisa menentukan dalam kurun 1 atau 2 bulan, 3 bulan, karena saya harus mengusahakan dulu kepada orang-orang tersebut kita mau bikin apa. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, langsung aja berarti divisi berikutnya ya. Ya, terima kasih Pak Mikodin atas paparannya, rangkuman ya dari bulan Juli 2020 hingga Maret 2021 ini hasil-hasil yang sudah kita capai. Biar bagaimana ini adalah sebuah prestasi kita harus kita hargai bersama. Inilah capaian dari masing-masing kinerja kita di tiap-tiap divisi. Walaupun sebenarnya saya kan Pak ya, ini karena rapat ini kita akan karena inti dari sebuah pertemuan adalah rencana tindak lanjut. Apa sih yang akan kita capai, apa sih yang kita targetkan. Jadi harapannya mungkin segera Pak bisa dikomunikasikan bersama timnya apa-apa yang akan dikerjakan dan capaiannya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa mungkin capaian itu tidak harus nilai rupiah mutlak yang harus kita itu, karena itu di luar kendali kita. Tapi tindakannya itu yang bisa kita kendalikan. Apa sih yang mau kita lakukan itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin berikutnya dari divisi usaha dana sudah siap kan? Jadi mungkin bisa dipaparkan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, panitia dari kota maupun yang ada di divisi-divisi di tingkat Jodoh. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore buat Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak dan Kasranil beserta anggota, Bapak dan Pospol yang saya hormati, Bapak Kepala Kampung di Jogepok Mimi, Bapak-bapak serta teman-teman saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu, marilah izinkan kami untuk menyampaikan beberapa rangkuman laporan yang berkaitan dengan usaha divisi usaha dana. Ya, sedikit saya gambarkan tadi sangat mengacu apa yang ditampilkan oleh Bapak Sekretaris menyangkut usaha, menyangkut sumbangan dari divisi humas. Itu sangat bagus, satu gebrakan yang bagus. Ke depan mungkin nanti kita dari usaha dana di kota juga akan coba menampilkan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa dengan alat yang ada, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan Pak Sekretaris untuk kita bisa tampilkan supaya bisa kelihatan oleh bapak-bapak di sini apa yang kita sudah buat di kota. Karena memang sejak kita dibentuk menjadi panitia usaha dana, itu awalnya minggu-minggu pertama, kedua itu kita ada jalan cari dana, mencari donatur, mencari para sumbangan di kota. Namun karena sesuatu dan lain hal berkaitan dengan Pilgub Kabupaten Merauke, sehingga oleh kewenangan Pak Ketua untuk membreak kegiatan kita sementara. Dan setelah itu mungkin baru kurang lebih 1 bulan kemarin baru kita mulai lagi aktif melaksanakan usaha-usaha dana di kota. Jadi apa yang kita hadapi di kota ini memang agak sedikit kendala. Ada sedikit kendala yang tidak terlalu signifikan sebenarnya, tapi juga ikut menjadi menghambat. Ini dikarenakan ada COVID-19, ada pandemi, sehingga kita door to door ke para kita punya
donatur di kota ini kita agak rem sedikit. Namun demikian kita tetap melaksanakan usaha supaya dana itu bisa walaupun gimana harus ada terkumpul. Mengingat kegiatan di Ponpes ini kan jangka panjang. Jadi jangka panjang, bulan tiap bulan, kegiatan tiap bulan, tetap kita akan melakukan laporan kepada panitia inti menyangkut pemasukan yang ada. Jadi kendala yang pertama itu adalah pandemi. Kendala yang kedua itu adalah dengan bencana-bencana nasional yang ada di Indonesia, sehingga pelaku-pelaku pasar yang kita coba masuk, mereka lebih memfokus kepada bantuan kepada mereka punya saudara-saudara di daerah bencana, seperti itu. Ya kita tidak bisa paksa, hanya memang data-datanya tetap ada sama kita. Kemudian kami dari usaha dana tetap melakukan pengumpulan sumbangan, dan pada hari ini untuk bapak-bapak ibu sekalian ketahui bahwa hari ini kita datang dengan hasil jerih payah dari teman-teman di usaha dana yang mana telah melakukan atau mencari dana, mencari sumbangan kepada masyarakat di kota, baik di pengusaha, toko-toko, itu sudah ada terkumpul kurang lebih 3.200.000. Uangnya ada saya bawa di dalam tas, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga teman dari bagian dari usaha dana yang melaksanakan mencari dana sebagai usaha dana di kota, yaitu teman kita dari sebelah. Bapaknya ada sini, ada ikut, mungkin nanti saya beri kesempatan kepada Bapak Gabriel untuk menyampaikan, karena Bapak Gabriel ini memang dari kita dari sebelah, tapi beliau punya hati pada kita untuk melakukan upaya untuk memperoleh sumbangan. Menurut informasi nanti berapa besarnya yang sudah Bapak Gabriel dapat sampai dengan akhir bulan ini, mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Gabriel nanti. Sebelum saya berikan kepada Bapak Gabriel, mungkin saya memberikan laporan kepada Pak Ketua, terus sekaligus Bapak dan Ramin sama Pak Sekretaris sama teman-teman anggota semuanya di sini, divisi-divisi yang ada, bahwa pada tanggal 2 Februari Jumat, kalau tidak salah, saya lupa persisnya, saya kurang catat juga gitu. Itu berdasarkan disposisi dari Ketua Harian untuk kita diberikan uang senilai 10 juta. Kegunaannya untuk membelikan atau membelanjakan beberapa material yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan gudang yang sementara ini sudah ditangani oleh Pak Danpos Ramil dan sudah berdiri. Baik, jadi pada bulan Februari 2021 kita menerima uang senilai 10 juta. Kemudian selanjutnya dari uang 10 juta itu kita telah membelanjakan masing-masing di sini belanja seng itu 125 lembar, belanja barang-barang campuran, paku dan lain-lain, belanja sarung tangan, kemudian belanja barang-barang campuran, pipa, kloset, terus membawa material kemari, tentu dengan jasa transportasi. Jadi total semua yang kita keluarkan pada saat itu sebesar 8.584.000. Jadi kalau dikalkulasi dikurangi dengan 10 juta, saldo sisa menjadi 1.416.000. Dari saldo sisa itu kami ada melakukan penjilitan berupa proposal yang kami ambil dari Pak Saudara Sekretaris, dan selanjutnya kita jilid dalam bentuk spiral, yaitu di toko Muli Indah dan toko Studio Indah. Kemudian kita membuat stempel, itu semuanya senilai 450.
Jadi saldo yang tadi, saldo awal 1.416.000 sekian, dikurang dengan 450.000. Jadi saldo per hari ini sisa 966.000 rupiah. Selanjutnya laporan dan bukti-bukti ini akan saya bawa nanti ke bendahara. Mohon izin ketua, sekretaris, saya bawa ke bendahara di Ponpes Manowaroh di Gudang Garam. Mungkin besok saya akan coba ke sana, saya menyerahkan ini format laporan yang bisa saya buat. Kemudian menyangkut tarikan dana yang tadi dilakukan oleh teman-teman di kota dari anggota kami, itu nanti akan kita agendakan ke rekening bendahara. Kita agendakan ke rekening bendahara karena di situ ada donaturnya, ada hamba-hamba Allah dan juga ada nama-nama orang yang tertentu. Jadi supaya lebih jelas nanti kita rangkum semua, kita serahkan, minta rekening bendahara, baru kita kirim ke bendahara. Dan nanti pada kapan uang itu mau disalurkan, nanti monggo Pak Ketua bisa memerintah teman-teman yang memerlukan untuk melakukan aktivitasnya untuk menggunakan uang tersebut. Kemudian rencana yang berikut, rencana kerja bulanan berikutnya, ya kita akan coba terus menggali di kota, terutama nanti di kota kita akan terus menggali kegiatan divisi udara ini. Walaupun begitu, walaupun uang itu kita tidak tahu sudah masuk atau belum, tapi mungkin donaturnya nanti kita akan buat data mereka supaya kita tahu ada sudah berapa yang kita capai targetnya. Ya mungkin itu saja dari saya selaku koordinator divisi usaha dana. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gabriel untuk memberikan informasi dan apa yang sudah Bapak buat terhadap kita. Terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ketua Harian Pembangunan Pondok Pesantren Al-Manawaroh Cabang Jagibub, yang saya hormati Kepala Kampung Distrik Jagibub, yang saya hormati Dan Ramil beserta staf, yang saya hormati Kapolpos Jagibub, Bapak-bapak sekalian yang tergabung di dalam kepanitiaan pembangunan Pondok Pesantren Al-Manawaroh Cabang Jagibub. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Gabriel Gerope. Saya agama sahabat, agama Katolik. Kenapa sampai saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, di tengah-tengah Bapak sekalian. Saya berkumpul di dalam sebuah komunitas di bawah pimpinan Pak Kemal Idrus Mai, dan setiap kali ada pertemuan Al-Manawaroh panitia di kediaman Bapak Kemal Idrus Mai, saya terlibat di situ. Saya tertarik dengan kegiatan teman-teman yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan akhlak generasi muda yang untuk memimpin masa depan kampung, kabupaten, dan bangsa ini. Saya ambil bagian di dalam pengumpulan dana dan saya ambil profil dari Bapak Herdi sebagai koordinator divisi usaha dana. Itu kurang lebih 3 minggu yang lalu. Proses perjalanan saya mulai dari 3 minggu sampai sekarang ini saya bicara di depan bapak-bapak sekalian. Saya berhasil mengumpulkan dana sebesar 5 juta dan sumbangan material berupa semen sebanyak 100 sak. Dan untuk para donatur yang saya datangi,
tidak semuanya dari saudara-saudara dari agama Islam, Muslim, tapi ada dari agama saya juga yang menyumbang untuk kegiatan pembangunan pondok pesantren ini. Jadi saya mewakili teman-teman dari agama sahabat memberikan dukungan dan sportivitas buat panitia pembangunan Al-Munawwarah ini. Semoga kita sama-sama bisa membangun sumber daya manusia yang ke depan yang berakhlak baik. Karena yang kami lihat sekarang ini, mungkin seorang tua bisa melahirkan dan membesarkan anak dan memberi nama. Setelah anak itu dididik lewat pendidikan jenjang SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, namanya dia kita bisa tambah dengan gelar yang dia peroleh. Namun apa artinya gelar itu kalau akhlaknya dari awal kita tidak tanamkan dari usia dini seperti yang sekarang panitia sudah berjuang bekerja untuk pendidikan akhlak generasi muda ke depan. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya mohon supaya kita panitia semuanya untuk memberikan dukungan doa kepada donatur yang kemarin saya sudah datangi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, agar kedepannya mereka diberikan hidayah, diberikan rezeki dan kesehatan untuk memberikan sumbangsi dan sebagian dari rezeki mereka untuk pengembangan pembangunan Al-Munawwarah ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf untuk material semen yang tadi. Saya sudah hubungi terakhir ketika saya datang ke sini untuk kita pertemuan ini. Dari donaturnya dia standby kapan panitia mau ambil semen itu. Kapanpun dia tinggal pesankan di toko, tinggal panitia yang nanti ambil ke tempat toko itu. Demikian, terima kasih, selamat sore buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Kap, teman kita dari kota. Pada sore hari ini Bapak-Bapak sudah dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Kap menyangkut upaya beliau pada kita sungguh sangat luar biasa. Jadi Pak Kap ini sudah mencari semen untuk kita semua kurang lebih ada 100 sak. Diambil itu nanti kapan saja mau diambil, nanti bisa kita dihubungi. Kemudian dengan nilai finansial juga ada uang kurang lebih 5 juta. 5 juta. Jadi pada sore hari ini kami dari kota datang membawa uang secara cash ada berjumlah 8.200.000. Jadi itu mohon tepuk tangan teman-teman kalian, terutama untuk Bapak Gap. Ini mau kasih ke saya. Mungkin uang ini diserahkan di Pak Ketua. Pak Ketua harian, nanti Pak Ketua kasih ke saya. Baik Pak Ketua, mohon diterima. Sesi ini terakhir sebentar. Ini nanti mohon sebentar, kita selesaikan pembahasan dulu. Oh ya baik. Jadi kita break dulu untuk ini. Simpan dulu. 5 juta yang dipagap. 3.200.000. Jadi semua yang kita bawa pada sore hari ini ada 8.200.000. Oke, siap. Itu yang nanti secara administrasi saya minta semua data dokumennya ya, ada ya? Siap Pak. Nanti kita
kita buat. Baik, itu saja mungkin Pak dari divisi usaha lahan pada sore hari ini. Silakan Bapak mungkin lanjut ke divisi yang berikut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjut ke divisi berikutnya, divisi perlengkapan atau pembangunan. Silakan Pak, mana yang mau duluan? Karena itu pekerjaannya juga beriringan. Monggo silakan, siapa yang mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta anggota, yang terhormat Bapak dan Pos Ramil beserta Bapak Babinsa, yang terhormat Bapak Babinkan Tikmas Kampung Mimi Baru, serta yang terhormat Bapak Kepala Kampung Anggir Permegi. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Balai Kampung Mimi Baru ini untuk rapat panitia yang kita laksanakan sore hari ini. Kebetulan saya sebagai divisi pembangunan Bapak ya, kami belum berbuat apa-apa karena memang anggaran dananya belum ada, tapi kami sudah berbuat melakukan suatu pekerjaan. Jadi mohon maaf Bapak Ketua, kami sudah ambil tindakan dulu dengan Pak dan Pos Ramil. Kami sudah mengumpulkan para pengusaha sensor Pak di Kampung Mimi Baru ya, untuk melakukan pekerjaan pembuatan gudang ya, sudah berdiri. Kami sudah mengumpulkan sebanyak tukang sensor, kayunya terkumpul 11 kubik setengah ya Pak ya. Jadi kalau diuangkan itu sejumlah 11.500.000 Bapak ya. Kami sudah melakukan kegiatan, sudah kita upayakan untuk mendirikan gudang bersama-sama masyarakat, khususnya mungkin kawasan Jakebo Pak ya, yang untuk kerjasama mendirikan bangunan itu. Jadi kemarin dari seng dari bawah, paku pun dari bawah ya Pak ya. Jadi untuk sementara yang kami lakukan itu Pak. Jadi untuk selanjutnya karena kita dananya belum terkumpul, kami belum bisa buat apa. Mungkin nanti kalau sudah terkumpul kami akan melakukan pekerjaan untuk pembangunan mungkin pondok pesantren, mungkin masihnya dulu Bapak ya. Mungkin itu yang kita lakukan. Jadi untuk sementara itu saja laporan kami. Jadi untuk selanjutnya kami cukup di sini saja Pak ya. Jadi kami mohon maaf Bapak Ketua, kami sudah bersama-sama Pak dan Pos Ramil, Pak Bapak Ketimas dan seluruh masyarakat Kampung Mimi Baru telah membuat gudang. Atas kerjasamanya masyarakat kami sangat mengucapkan salut dan terima kasih. Dan untuk Pak Ketua kami sampaikan, mungkin untuk kegiatan saya sebagai divisi pembangunan, kami mungkin untuk ke depan kami hanya membantu saja. Karena mungkin saya sebagai kepala kampung mungkin dalam bulan ini Pak ya, akhir bulan ini jabatan saya sudah habis. Nanti kami akan membantu, siap membantu apapun untuk ke belakang demi pembangunan masjid. Mungkin itu saja Pak Ketua, karena jabatan saya sudah habis bulan ini, kami mohon maaf, kami akan membantu apa yang bisa kami lakukan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dilanjutkan Pak Divisi Perlengkapan Pak dan Pos.
walaupun kita mengatakan karena jabatannya habis ya, jabatan kan tidak pengaruh Pak. Jadi waktu malah lebih luang lagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Panitia Pembangunan Pondok Pesantren yang saya hormati dan saya banggakan, beserta rombongan dari Panitia Kota. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Sedistrik Jayebo, yang terhormat Ketua Humas Sedistrik Jayebo, yang saya hormati dan saya banggakan saudaraku agama sahabat Pak Gabriel, Pak Felix. Terima kasih banyak. Insya Allah kita selalu sama-sama. Terima kasih. Salam bahagia saya bangga kami kepada saudara-saudara sama agama sahabat yang di kota yang dengan ikhlas tulus bergabung dengan kami kita semua. Karena ini adalah bagian daripada visi misi pemerintah juga. Kita ambil sedikit bagian pendidikan saja. Sebenarnya saya di sini bukan dapur serang saya di sini. Saya ketua divisi perlengkapan. Jadi nanti masalah transportasi Pak, nanti kalau ada barang dari kota mau dimuat, tolong koordinasi dengan saya karena itu gratis Pak. Insya Allah masyarakat saya yang punya kendaraan dengan ikhlas menyumbangkan kendaraannya dengan tenaganya mengangkut barang-barang dari kota. Kemudian saya laporkan mohon maaf kenapa waktu itu saya pergi ke Domande biar membawa truk waktu itu sekitar 5, kemudian menyusul 3 jadi 8. Saya beli pasir di sana itu bukan karena bukan saya pamer, itu inisiatif kami dari Posrami. Inisiatif kami karena apa? Kalau kami beli di kota Pak itu 1,5 sampai sini. Alhamdulillah sampai sana saya keluar uang cuma sekitar 4 juta dapat 8 ring. Jadi kurang lebih 1 ringnya itu 500.000 per rit sampai walaupun di tengah jalan kami sempat bermalam karena ada aspek patah, bang meledak dua-dua, bambunya pecah, jadi kami sempat bermalam di jalan Pak. Jadi yang saya sampaikan bahwa kalau saya selalu koordinasi termasuk Dampos Ramil Mali. Saya kerjasama di sana, tolong sampaikan saya bawa truk nanti dikasihnya di sana. Alhamdulillah saya mendapatkan harga yang sangat murah, 500 sudah sampai sini, itu termasuk makan dan minum kami, merokok kami di jalan Pak. Jadi bukan murni 500 per rit, tidak, tapi termasuk makan dan minum kami 1 hari 1 malam. Kami berapa orang, dan insya Allah kalau saya dapat rezeki, saya beserta Kepala Kampus Sedistrik Jayebo boleh gabung apabila jalan sudah bagus. Kami sudah koordinasi. Baru 2 hari kemudian setelah kami laksanakan, para pengusaha truk di sini nantang saya kapan lagi Pak. Padahal kita sudah tenggelam. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Saya mohon doanya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa berbuat baik. Mudah-mudahan sisa hidup saya bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya terima kasih banyak. Saya tidak menyangka dengan ide konyol awal bisa seperti ini Pak. Saya tidak menyangka agama sahabat bergabung dengan rencana besar ini. Tadi saya menegaskan dari mata Pak. Bangga kami, saudara-saudara kami, kita lihat di rumah-rumah kecil di tempat tadi, dia juga kenapa cuma 1 kali 2 kali, bisa 1 minggu dok. Itu saya juga sempat bangga.
betapa manusia di sini masih banyak manusia yang mau berbuat baik. Dan alhamdulillah kita bergabung jadi satu. Insya Allah tidak akan sia-sia. Dan saya bangga seorang ketua panitia notabene-nya OAM. Alhamdulillah dia gak menolak sebagai ketua panitia. Kita tepuk tangan untuk ketua dulu. Kita doakan beliau sehat selalu, memimpin kita tidak akan. Saya berharap sekali dengan kepemimpinan beliau kita tidak akan pernah kendor. Dan kalau bisa kita semakin banyak, kita kumpul, mari kita selalu berbondong-bondong bersama-sama. Yang terakhir, saya mohon maaf, kami nggak bisa menyiapkan apa-apa. Seharusnya kami menyiapkan apa minum dan sebagaimana mestinya kita rapat. Mohon maaf sekali Pak Ketua. Tapi itu karena ada SMS bahwa tak usah disiapin katanya. Kalau cuma segini ya alhamdulillah. Kalau saya dengan Pak Kampung, belum apalagi saya libatkan kepala Kampung Angger, belum itu pengusaha Pak. Ini kalau mie dan pos itu paling telur ayam potong. Tapi kalau perlu diketahui kepala Kampung Angger dia potongkan kita sapi Pak. Kapan-kapan kita rapat di sana. Iya Pak ya, setuju ya? Sekali-kali kita rapat di Angger Permedi. Karena di sana juga cukup luar biasa. Di sana perlu saya sampaikan Pak Ketua. Warga Angger Permedi itu ada gerakan Jumat Berkah. Di sana juga ada luar biasa. Pak Andi mungkin boleh ke sana ambil dokumentasi. Setiap hari Jumat ada di sana gerakan sosial yang luar biasa. Notabene-nya per hari 1.000 rupiah ya Pak ya. Tapi bisa membagikan uang 300 sampai 501 orang yang membutuhkan, yang orang-orang tua itu yang nggak punya, yang misalnya berhak menerimanya. Luar biasa di sana. Tepuk tangan untuk kepala Kampung Angger. Saya berharap kampung-kampung lain sama dan kita membangun sama-sama. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti mengajak. Sama dengan saya tadi Pak Kepala Kampung, sedikit lagi habis. Saya juga insya Allah habis Pak Kampung saya, habis juga. Tetapi insya Allah TNI bisa berhenti. Tapi jiwa saya, jiwa kebersamaan saya tidak akan pernah purna. Itu saja dari saya. Insya Allah saya akan ke depan, saya akan membentuk satu tim. Saya akan minta personil per kampung satu relawan tanpa pamrih yang untuk peduli pendidikan, jalan, rumah ibadah, sekolah. Ini saya minta nanti perorangan rencana saya ke depan. Dan mudah-mudahan saya didukung dari teman-teman. Tanpa PU saya mau ngecor jalan yang rusak kalau hari kemarau. Saya akan cor yang lubang-lubang itu. Mungkin 1 bulan mungkin saya dapat 1 sak, ya sudah saya cor 1 sak itu. Yang penting saya berbuat. Karena kasihan kalau kita perbaiki jalan, ini melenceng dikit Pak, maaf. Pada saat musim hujan seperti ini, mungkin Bapak tahu di media-media itu. Saya di situ Pak Kampung. Dan saya cita-cita saya Pak, saya akan merekrut satu orang satu kampung untuk bekerja di jalan nanti Pak Ketua di luar pembangunan. Setelah purna daripada saya tidur Pak. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila melenceng perkataan saya, penyampaian saya. Seluruh anggota saya insya Allah siap, walaupun mungkin mereka dongkol dalam batin tapi nggak berani ngomong sama saya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, menyinggung perasaan bapak-bapak dari kota, Pak Kampung, Pak Tony. Tolong nanti yang terakhir Pak Tony diberikan SK-nya, ya Pak ya. Kalau nggak salah kemarin kita usulkan Pak, kita ketemu beliau, kita wawancara beliau, berdosa sekali. Kita wawancara kan Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin tambahan sedikit saja Pak. Ini kan masih
situasi terakhir. Mungkin obrolan dengan Pak Nasir dan beberapa orang juga untuk divisi humas kan mengumpulkan di daerah lokasi ya Pak ya, ininya ya, divisi humas tiap kampung, dan dananya itu rencananya tidak disetorkan ke bendahara, tapi akan digunakan untuk pembelian yang tadi Pak Nasir ceritakan, seperti pasir, batu bata mungkin, sama pokoknya material-material yang ada yang bisa di cover oleh divisi pembangunan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik. Saya ini sebuah usulan, karena harus usul ya Pak ya. Nanti menentukan Pak Ketua. Jadi usulan saya begini, Pak Ketua Divisi Humas Distrik Gegebo, usulan saya ke Ketua ini, dana yang terkumpul di distrik yang di humas distrik, usulan saya ke Pak Ketua, dana itu akan kita gunakan untuk pembelian batu bata, pasir dengan kayu. Karena kayu itu kemungkinan kita tidak beli kayu, tapi kita bayar ongkos sekap dan ongkos angkutnya. Maksudnya yang ngangkatnya dari hutan itu ke truk. Jadi itu saran usulan saya Pak Ketua. Jadi kalau non lokal mungkin dari kota, barangkali seperti itu. Jadi kalau ini disetujui, setuju Pak Humas. Kalau saya usulan seperti itu, tapi nanti kalau kurang ya kita minta dari orang kota Porto, divisi kota, Pak bantu kami, sudah pasir habis kan barangkali begitu. Tapi saya yakin kita sama-sama pasti hal-hal seperti itu yang bisa kita namanya kita membangun, nggak mungkin kita saling membiarkan. Nah itu kan tanggung jawabnya humas kampung. Tapi insya Allah Pak, insya Allah ini setelah jalan bagus, saya akan bergerak sendiri untuk misalnya beserta masyarakat Gegebo akan pergi cari pasir lagi. Karena kami sudah tahu jalan paling murah. Kalau saya tahu mahal nggak mau Pak, saya nggak mau rugi. Dan alhamdulillah Pak Ketua, tenaga kerja yang dipakai ini kita nggak bayar. Tidak ada bayaran, seluruh masyarakat yang kerja di situ tidak dibayar tenaga kerjanya Pak, tidak ada. Bahkan mereka itu yang dengan biaya sendiri datang ke situ. Itu aja, terima kasih Pak Ketua. Untuk saran kami, usul kami mudah-mudahan dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya Pak Nasir. Kita ke sesi berikutnya ya, dari hasil paparan tadi, masukan tadi, mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu, Bapak-Bapak dari ibunya ya. Ada hal baru, apa yang ide yang baru terbesit atau apa yang akan disampaikan, monggo silakan. Kalau saya coba mengenai ada usulan dari ya salah satu warga Mendasri juga yang bilang, Mas kalau mau saja, dia bilang keliling saja di tukang bikin batu bata, hitung jumlah batu bata di Wasu berapa, karena minim berapa, gak usah minta uangnya, minta batu batanya, mereka bisa bakar atau berapa, gak usah banyak-banyak, minta aja seikhlasnya, tapi kita yang ambil. Dia bilang dia berani jamin itu pasti dapat sekian ribu sekali jalan, asal mau jalan. Ya mungkin di sini mungkin bisa kita usulkan juga, ada yang berniat cover daerah itu. Monggo silakan Pak, kalau ada tambahan. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, kita dari awal itu kita sudah mempunyai rencana atau rencana untuknya batu bata Pak ya. Di kawasan Jagipop ini kan banyak yang pengusaha batu bata, pencetak batu bata Pak ya. Makanya kemarin dengan adanya kolam yang sudah dibuat, kita cari orang-orang yang pencetak batu bata. Jadi kita mungkin bisa satu hari minta orang, mungkin berapa orang yang minta itu Pak ya. Namanya kita kerjasama untuk membantu jalannya pembangunan itu. Itu saya rasa bisa Pak. Jadi yang penting intinya ada penyampaian, tetap masyarakat
setuju. Begitu, itu ide saya Pak ya. Memang dari awal kita sudah komunikasi dengan Pak dan Pos Ramil. Mungkin mungkin ada berapa orang kita gilir. Mungkin dari Menda Asri kita gilir, mungkin seperti itu bisa Pak kita lakukan. Siap. Berarti sudah ada ancar-ancar kira-kira waktunya mulai kapan? Mulai pertama bukan mencatatnya ya, mungkin mendata dulu siapa. Iya. Kira-kira ada bayangannya ya. Iya kalau itu bisa Pak, itu kan masing-masing humas kan ada ya, kan tahu posisinya yang di kampung ini yang bisa mencetak batu bata siapa. Mungkin kita bisa bicara Pak ya dengan pencetak itu. Mungkin seperti itu bisa Pak. Oh iya, berarti mungkin dari Pak Humas langsung bisa direspon ya Pak, itu bisa disisipkan di agenda selain pengumpulan dananya. Kalau misalnya itu oke, berarti ya itu satu ide yang langsung biasa dan bisa langsung dieksekusi. Ada yang lain mungkin? Bapak-bapak? Kalau saya tambahkan sedikit lagi, kan kita juga punya divisi indikasi ya. Di sini ada Om Kahar yang membackup di ini. Perkenalkan Om Kahar ini mungkin kenalan sedikit saja Om. Sebelum Om Kahar kenalan, saya bertanya, kira-kira apakah Om Kahar punya teman ini nggak penulis, wartawan? Ya siapa punya Om Kahar wartawan, pasti teman wartawan. Maksudnya begini Om, ide saja kan setiap kegiatan kita, contoh Pak Nasir sama Pak Kampung bikin gudang, itu kan yang kita dari kota kan mungkin berlarang hadir atau tidak sempat datang, tapi kita dapat kiriman foto-fotonya. Nah, apakah bisa Om Kahar memfasilitasi ada teman-teman yang dari foto itu dia bisa membuat satu artikel tulisan tentang ini kegiatan apa, gimana, dalam rangka apa, contoh kegiatan pembangunan gudang atau penggalian kolam. Jadi ada wartawan kenalan Om mungkin yang langsung nelfon ke Pak Kampung atau Pak Nasir, dia bertanya, tapi dia membantu kita. Setelah itu dia tulis berdasarkan hasil wawancara dia sama foto-foto yang didapat dari teman-teman di lapangan. Insya Allah bulan depan kita sudah punya website khusus pembangunan kampung Pondok Pesantren ini. Jadi itu katanya bisa jadi media edukasi selain video-video yang kita bikin. Sambil Om jawab, Om silakan diri ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaharudin atau biasa dipanggil Kahar. Saya tinggal di Kuprik Simpang 3, tepatnya dekat lampu merah. Jadi saya bekerja di PNS TNI, yaitu di Polisi Militer, dan juga kebetulan saya juga sebagai pembaca berita ya di Merauke Televisi. Kemudian saya juga sebagai mitra RRI, ya mitra RRI Merauke. Jadi waktu rapat pertama itu sempat saya sudah buang di Merauke Televisi, kemudian juga di RRI, ya jadi semuanya udah bisa saya buangkan dan mereka sudah baca di RRI maupun di Merauke Televisi. Saya juga sudah kirim ke Pak Nasir dan saya alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar. Cuma saat ini memang Merauke Televisi lagi tutup sementara, jadi saya belum bisa mengekspos ini. Tapi kalau mungkin RRI nanti saya coba usahakan supaya semua warga Kota Merauke bisa tahu bahwa kita punya kegiatan ada di Kampung Mimi Baru ini. Jadi sekali lagi mungkin saat ini saya belum bisa, tapi saya akan usahakan kalau nanti sudah mulai berjalan, karena itu memang semua kita harus bekerja sama dengan orang-orang tertentu. Ya, jadi kalau untuk mau naikkan berita, saya pikir itu nanti pasti saya akan bantu. Tapi bukan sekarang ini, tapi nanti mungkin ke depan, karena saya Merauke TV lagi tutup sementara, jadi kita belum bisa ekspos ini. Ya, jadi mungkin itu saja saran dari saya. Jadi saya mohon untuk teman-teman semua atau bapak-bapak semua, marilah
kita sama-sama mendukung kegiatan ini, karena saya mungkin yang Pak Nasir sama tahun depan sudah pensiun, karena tahun depan juga saya sudah MPP, saya sudah 57 tahun depan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan sama Pak Nasir, saya juga MPP tahun depan. Jadi mudah-mudahan walaupun sudah MPP, yang sudah disampaikan sama Pak Nasir, ya kita tetap berbuat yang terbaik untuk banyak orang supaya dapat terlaksana dengan baik apa yang kita cita-citakan. Jadi Pak Sekretaris, saya nanti akan usahakan, mudah-mudahan di waktu akan datang saya berusaha, kalau RRI mungkin pasti bisa, karena saya juga kontributor RRI Merauke. Mungkin itu saja, saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak, ada ide baru lagi, ada tambahan? Sekedar tambahan saja Pak Ketua dan Sekretaris, bahwa dari seksi humas tadi ada bisikan bahwa nama yang tertera di setiap kampung itu kan banyak. Nah, sedangkan yang di surat keterangan untuk jadi humas satu. Jadi intinya kalau dimasukkan semua setiap kampung itu enggak, maksudnya apa? Ini bukan nama saya begitu. Artinya kok kamu bisa mengedarkan? Artinya ada yang bicara begitu. Contoh, kayak Pak Imam Masuci ini, padahal di sini ada Ibu Politi. Ya Ibu Politi mau mengedarkan proposal itu, dia perlu tanda tangan loh, nggak ada nama saya. Kok kamu mengedarkan begitu? Jadi mohon mungkin Pak Sekretaris bisa menulis nama-nama humas yang ada di situ, yang sudah pernah saya setorkan setiap kampung ada itu 1 atau 2 orang itu banyak. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau setiap ada rapat begini, ini dari Angger mengusulkan bergilir, supaya artinya dari seksi humas yang ada di lokasi tersebut bisa mengundang para donatur yang ada, bisa melihat bahwa inilah orang-orang yang duduk di dalam kepengurusan atau panitia pembangunan pondok tersebut. Itu usul dari humas. Makasih. Iya, terima kasih masukannya Pak Mif. Berarti yang pertama masih ada yang kurang Pak ya, nama yang bilang nama yang tertulis dalam proposal itu 1 orang saja setiap kampung. Oh, oke. Ya, ya mungkin nanti saya masih kurang menangkap apa di nama di proposal itu kebanyakan, kan di proposal itu tertulis setiap divisi ada namanya. Diambil satu aja. Maksudnya cuma surat keterangan yang selain proposal kan ada 2 nih. Surat keterangan dan proposal. Dan di proposal itu dicantumkan 1 orang saja untuk mempelopori penanggulangan dana ini atas nama misalnya Imam Masuci. Nah, yang lain kan dicantumkan, tapi di proposal ada nama-nama tersebut. Tapi artinya masyarakat kan tugasnya bukan kamu kok bisa. Kalau dicantumkan semua di surat tersebut, mungkin yang akan bertugas mencari macam agak bermeki, ada bagas, ada banyak kita kalau nggak salah. Ya, tapi yang di surat kita cuma 1 orang saja. Di surat tugas, oh iya. Berarti di surat tugas itu kita masukin semua. Soalnya dari cerita Ibu Laswati yang saya anggap, tapi ini memang tidak baku ya, kita sambil jalan kita akan tahu saja. Ibu Laswati katanya mereka bagi-bagi RT. Iya, memang sudah saya terangkan juga. Artinya dari surat tugas satu itu, tapi kan nama-nama di proposal ada. Jadi kan semuanya berhak, bisa dibagi silahkan. Harus keterangan begitu. Tapi ada usulkan bagaimana kalau humas yang ada itu dicantumkan bukan di surat. Oke, siap. Begitu. Ini Pak. Nah, ini Pak, ini masalah humas Pak ya. Itu sebenarnya kalau untuk belangku Pak ya, untuk listnya itu ya, sebenarnya itu tidak usah Pak
beliau juga panitia pembangunan masjid. Gitu. Jadi memang mungkin ya agak gimana Pak ya, mungkin kalau secara enaknya langsung ketua panitia aja yang tanda tangan itu, nggak usah dicantumkan di namanya masjidnya. Ya, boleh Pak, siap. Dari segi surat menyurat itu siap saja. Entah setiap kampung ini karakter berbeda-beda, kita siapin, nggak apa-apa. Nanti kalau nanti kami bisa bantu Pak yang dengan rilisnya, nanti hukumannya nanti bisa konsultasi dengan kita, nanti kita arahkan ke Pak. Oh iya, siap. Supaya nanti bisa bicara Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu yang masalah nama-nama luas. Yang kedua tentang ide bergulirnya, nanti mungkin bisa diutamakan dengan Pak Ketua juga. Tapi itu ide yang menarik ya, kita membuat rutin pertemuan, karena harapan kita minimal 1 bulan 1 kali kita ada pertemuan seperti ini Pak. Dan kenapa memang Pak Nasir, mohon maaf tidak ada konsumsinya, ya bayangan kita memang ya rapat teknis kan memang tidak untuk acara makan-makan, jadi seadanya saja. Jadi yang kita bahas adalah masalah teknis dan kalau misalnya tadi kita dapat waktu, mungkin kita sekarang sudah selesai pembahasannya. Mungkin itu Bapak Ibu, Bapak-Bapak, mungkin kita serahkan waktu ke Pak Ketua, silakan memberi kesimpulan Pak. Baik, terima kasih. Saya memang tidak ditemani gini, agak jauh dari Pak Sekretaris. Saya coba bedah dulu ya. Yang pertama, kita tidak kaku. Saran pandang, pengangkatan orang per orang itu fleksibel. Karena kalau kita kaku, kita tidak berjalan. Yang terakhir penyampaian tadi, Mas Adi tolong dicatat, ditanggapi, itu positif saja, ya supaya tetap tidak kaku. Saya coba bicara awal tentang pendanaan. Kita memang dari sisi pendanaan ini kita agak sedikit kaku, sehingga kita semua sumbangan itu kita masukkan ke kas pondok pesantren, ya kan? Akhirnya saya sendiri selaku ketua itu saya tidak tahu dana kita ada berapa, siapa yang sumbang saya tidak tahu, begitu. Menyikapi yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir mengenai sumbangan di kampung sini, saya kira kita fleksibel. Yang penting laporan data itu jelas. Artinya begini, seandainya uangnya dipegang oleh Jegabok, laporan data orang per orang yang sumbang itu jelas, terus dilaporkan kepada Mas Andi selaku sekretaris induk, itu nanti dilaporkan ke saya, kita tanda tangan laporkan ke Pak Ustadz Kadir, supaya dalam pengelolaan di lapangan pada saat mau beli pasir tidak perlu minta uang ke bendahara, cukup bendahara Jagabom itu kelola, begitu ya, supaya tidak kaku dari panas ya. Berikutnya kita di kota, tadi malam Mas Andi ada sempat sampaikan, hanya kita tidak bahas, informasinya bahas di sini Mas Andi ya. Saya selalu ketua begini, keuangan kita di kota tadi malam ada sedikit serba-serbi. Saya lihat pada saat disuruh ambil spanduk masalah keuangan kita kaku. Yang ingin saya sampaikan, memang kita sumbang, ya kan, kita sumbang. Contoh kita sekarang ada di sini. Saya yakinkan bahwa tidak semua akan berjalan lancar kalau kita sendiri tidak mau buka hati. Contoh kita sumbang. Pada saat kita rapat nanti di sini, contoh kita rapat besok di Angger, ya. Panitia di sini sudah mempersiapkan anggaran yang dikumpulkan, mungkin untuk kita kumpul di Angger digunakan 1 juta, disampaikan terbuka, kita pakai, nggak apa-apa. Uang untuk kumpulan kita bicara, ya kan, supaya tidak kaku. Ini saya ngomong agak lari-lari ya, karena tidak sesuai prosedur pembicaraan tadi saya tidak catat. Terus nanti untuk rapat kita berikut, saya setuju kalau rapat-rapat berikut kita pindah-pindah, karena tempatnya di Mimi, tapi peruntukan untuk Jagabok pondok pesantren ini, ya kan. Jadi kalau memang yang tadi disampaikan oleh Pak Kampung kita rapat di Angger, setuju. Dihubungi dulu, mereka siap tidak, dana kita
untuk panitia bisa rapat di sana bersama teman-teman di sana, dorong dana nih 1 juta. Nggak usah makan, minum aja, kue cukup. Yang penting kita bisa kumpul. Dan kalau boleh setiap bulan. Kalau boleh setiap bulan. Maksudnya kalau dicatat. Mengenai tadi penyampaian Mas Andi tentang saran pandang batu bata, bagus sekali. Kalau Jagabot bisa dibuat, kita punya di sini beberapa orang ini batu bata, mungkin per bulannya dia 50, yang sebelah 50, yang sebelah 50, dikumpul-kumpul kan banyak. Ah, ini tugas kita yang di kota humas dan perlengkapannya. Kalau boleh koordinasi untuk menggalang hal itu. Jadi kita ke Wasur, di sana ada berapa tukang batu bata. Kita buat proposal kita masukkan. Kita tidak minta uangnya Pak, kita minta batu batanya dari Bapak sumbangan. Kalau bisa diberikan kepada pondok pesantren. 1 bulannya Bapak mau kasih berapa aja kita terima. Begitu. Mau ini langsung ditanggapi nanti ya. Kita ini dia. Nanti kita yang tim kota kita pulang 1 minggu dari sana kita rapat lagi, kita bentuk, kita bekerja. Jadi teman-teman sekalian, memang menyikapi kita mendirikan pondok pesantren ini sangat luar biasa. Tadi serba serius sekali penyampaian saya dengar, semua yang disampaikan kita tanggapi. Artinya bahwa saran pandang tadi itu bagus-bagus sekali. Ya kan? Situasi kendala Jagabom dengan kota beda. Kalau di kota, waktu Pak Herdi jalan saya dengar pembesar-pembesar juragan-juragan kita, donatur kita, untuk Al-Munawwarah itu kan kita sering sumbang langsung. Iya Pak Herdi ya. Akhirnya kendala Pak Herdi. Kita ketemu Pak Arifin. Pak Arifin Minyak nih, dia bilang, wah Al-Munawwarah sering sumbang. Akhirnya nggak dapat. Ya begitu. Mau dijelasin sudah nggak mau dengar. Dan bicara masalah uang ini, orang yang mau nyumbang itu kembali ke hati, ya kan? Tapi jiwa besar PHRD bisa jalan. Saya sendiri komunikasi, Mas Andi, tolong dibuatkan ya, untuk yang ke PKB wilayah Provinsi Papua. Kemarin saya ada komunikasi, mereka siap. Jadi Mas Andi tolong nanti kita rapat 1 minggu dari sekarang itu kita bahas dia. Siapa anggota kita nanti yang kita bentuk untuk kontrol semua pesantren yang ada di Kabupaten Merauke plus pesantren yang kita lagi mau bangun. Itu dari DPW Provinsi Papua PKB, mereka minta data, mereka akan bantu sumbangannya. Terus saya juga ada masukan pribadi, saya minta sumbangan proposal saya masukkan ke perusahaan. Memang di perusahaan itu bahasanya sederhana. Minta Pak Bupati tanda tangan dulu. Jadi perusahaannya tunduk kepada Pak Bupati, bukan tunduk kepada niatnya untuk menyumbang. Saya tadi bilang Pak Nasir, sampai hari ini memang saya belum ketemu Pak Bupati untuk membicarakan masalah pondok pesantren, karena beliau situasinya masih bersih-bersih di Pemda. Masih bersih-bersih, mungkin keluar di Mensos itu ada penyampaian beliau yang keras sekali kepada ASN. Jadi saya belum bisa ketemu, saya takut beliau masih marah-marah, saya ketemu nanti jadi tidak enak. Tadi Mas Andi batasi kita waktu jam 5 sore. Kita harus sesuai protokol waktu. Yang saya kembalikan Mas Andi, notulennya ada nggak hari ini? Notulen kita, kamera ya. Saya nanti tolong itu kita bahas kembali ya Mas Andi ya, supaya kita laporkan ke Pak Ustadz Kadir, itu perlu. Apalagi masalah keuangan ya, masalah keuangan saya minta maaf, bukan saya ingin tahu, tapi secara organisasi saya harus tahu. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu yang sumbang siapa, masuk berapa, dari mana. Itu paling tidak kemarin saya ingat waktu di rumah dengan Ustadz Kadir dan Bendahara kita lagi bahas kan, kalau boleh memang tidak masuk dalam kita punya media grup itu, tapi secara pribadi Bendahara itu dia melaporkan kepada Mas Andi
Mas Andi dorong ke saya, begitu. Anggaran masuk bulan ini sekian, dari ini saldo sekian. Nanti kita harus tahu. Saya punya pandangan lain. Kalau memang demikian, saya coba mengikuti situasi yang terjadi di Jagabop. Tadi waktu dibicarakan saya juga ikut berpikir, mungkin saya coba nanti berkomunikasi dengan Ustadz Kadir, sumbangan yang langsung berupa duit yang diberikan kepada orang yang mencari, begitu dilaporkan, seandainya kayak tadi punya pajak 5 juta, total dengan Pak Hedi yang dicari dari Mas Lam itu ya, total 8.200.000, mungkin kita bisa masukkan ke, kita akan bicarakan Pak Ustadz Kadir nanti, ke bendahara. Dari 8 juta itu mungkin yang kita masukkan 7 juta. 1 juta operasional kas kegiatan teman-teman di lapangan. Kasihan juga teman-teman, saya lihat memang ini apa namanya tidak diomongkan. Tapi kalau saya dengar seperti teman-teman, ya kasihan. Mungkin uang bensinnya kita bantu ya kan, uang bensin 50 ya. 1 bulan kita kasih 50 cukup lah. Mungkin begitu ada tanggung jawab. Ini juga mungkin bisa dibuat di Jagabop. Memang sukarela ya, tapi saya lihat secara pribadi, ya mungkin di sini contoh, kita punya humas ada 50 orang. Mungkin per orangnya kita kasih pulsanya aja 25, pulsa 25, mau dibantuin. Mungkin mereka punya rasa tanggung jawab. Waduh, saya didorong dana nih untuk mencari dana. Kok saya nggak giat gitu. Ini nanti teman-teman Jagabop coba bahas. Kalau saran saya dipandang perlu bisa dilakukan, silakan. Yang di kota, saya yakinkan 1 minggu dari sekarang jadi Minggu malam Senin. Posisi kita puasa belum ya? Tanggal itu belum ya? Belum ya? Nah, itu kita bicarakan. Nanti kita rapat berikut, kita tentukan pada saat Minggu malam Senin itu. Untuk rapat berikut di kampung mana mungkin setelah Lebaran. Atau mau ditentukan sekarang? Oke, kita langsung anggar aja. Nanti penyampaian itu setelah hari Minggu dari sekarang ya. Kita rapat di rumah saya. Hasil rapat Mas Andi tuangkan dalam grup. Nanti dalam grup disampaikan. Yang saya minta nanti kita rapat berikut, ini kita akan membicarakan kegiatan kita kemarin. Kita rapat nanti di saat setelah Lebaran, kita targetkan setelah Lebaran Mas Adi ya? Atau bagaimana? Teman-teman, saya ikut, kalau saya melihat situasi setelah Lebaran. Karena posisi bulan puasa itu saya punya kegiatan safari Ramadan, saya ada rencana jalan dari kampung ke kampung. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang berpolitik. Gimana? Nanti kita bahas di rumah. Nanti kita bahas di rumah ya. Saya kasih kabar kalau memang giatnya pada saat posisi puasa, saya siap saja. Tujuan ini saya harap kita sama-sama tanggung jawab. Kita tanggung jawab. Kita harus mempunyai jiwa besar di sini. Pak Gap dari agama sahabat, agama Nasro bisa berbuat baik untuk kita. Memang Pak Gap latar belakang TNI sama dengan Pak Nasir dari Angkatan Laut. Saya dengan beliau sudah seperti adik kakak. Kegiatan saya apa saja, Pak Gap selalu di samping saya. Dalam kegiatan kantor waktu saya masih di Korindo, saya berangkat kemana-mana, ya ajudannya Pak Gap. Saya bawa sampai Tanjung Pindang, Batam, Manado, saya bawa Pak Gap. Saya sudah sangat percaya. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada Pak Sekretaris. Kalau memang masih dilanjut, masih ada waktu 10 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua atas masukannya. Ada yang lagi, Bapak? Pak Nasir? Jangan aja Pak. Kepala Kampung Anggar belum masuk grup pembangunan ya? Belum masuk grup WA pembangunan belum. Jadi tolong Pak dikasih masukan. Masih banyak yang belum masuk grup. Itu aja Pak.
Oke, siap. Kalau nggak ada, langsung ditutup. Yang silakan menutup atau memberikan ke ya. Oh, sambil Ya, sebelum tutup tadi lupa ya, saya potong tadi. Saya harap kita bareng berdiri, nanti penyerahan dana tadi foto pakai ya. Sebelum tutup atau sesudah tutup, mau tutup dulu, biar langsung bubar ya. Ya, saya kira langsung acara ini, pertemuan hari ini saya tutup, dipimpin dua tutup dan minta kepada silakan aja. Waktu tempat dipersilakan. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak semua yang kami hormati, untuk menutup acara dari awal hingga akhirnya, mari kita berdoa. Doa kami satu secara Islam bagi agama sahabat bisa menyelesaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asrih dzati baina wa alfi baina qulubina wa hdina subul salam wa nazzina minadh dhulumati ilan nur wa adirna wa hisama dohara wa mabatun. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyata fil jasadina wa hidayatan fil amrina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma habna fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afana ihsyar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih. Teman-teman, mari kita foto bersama sekaligus penyerahan barang. Sini aja ya.